Dia yang kita gunakan untuk berwudu yaitu air. Nah di dalam Islam bagaimana sih sebenarnya ketentuan syarat air bisa digunakan untuk bersuci? Karena banyak banget nih infonya katanya harus air mengalir, harus airnya sebanyak apa gitu. Nah ini kita mohon penjelasannya sebenarnya yang benar gimana menurut Islam nih. Mohon penjelasannya Guru Ya, silakan. khair Kang Mikdad, afwan Ustaz Air, afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, air terbagi menjadi 4 macam. Tapi di dalam mazhab lain juga air terbagi menjadi 2 macam. Karena kita mazhab Imam Syafi'i mayoritas terbagi menjadi 2 macam. Atau 4 macam? 4 macam. 4 macam. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak ini air yang disebut suci dan mensucikan. Ini keluar dari bumi ataupun turun dari langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzalna minas samai ma'an tahuran. Dan kami turunkan, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit, yakni air yang suci. Dan di dalamnya juga, yakni ada mata air, suci juga. Apa aja sih? Yang pertama adalah air hujan. Jadi kalau misalkan kita mandi hujan, itu bisa kita ngambil wudhu. Tapi jangan mandi hujan juga Ustaz Sam. Basah badannya bisa sakit nanti. Ya kan? Nah air hujan juga ini harus jelas. Air hujan yang dimana airnya itu turun, bisa langsung, bisa nggak langsung. Kalau di atas gentengnya ada pancurannya, ada kotorannya, najis, berubah warnanya ataupun rasanya, maka tidak sah wudhunya. Oleh karena itu perhatiin, kalau yakin itu bersih, boleh air hujan. Yang kedua air laut, kalau kita lagi ada di laut kita ambil wudhu, sah wudhunya. Yang ketiga adalah air sungai, yang dimana air sungai ini sah untuk berwudhu. Yang keempat adalah mata air yang di pegunungan tuh, yang di atas. Misalkan kita ngambil wudhu di atas yang ada mata airnya, maka kita boleh ngambil wudhu di dalamnya. Dan yang kelima adalah air sumur, yang dimana air sumur itu yang digali, yang 6 meter, 7 meter, 8 meter, 10 meter dan lain sebagainya, maka itu adalah sah, yakni air sumur. Dan yang keenam adalah air salju. Air salju itu sah buat wudhu ternyata. Jadi kalau misalkan kita ada di tempat dingin yang minus 2, 3, 4 sampai minus 17. Saya pernah di waktu itu minus 17, itu ada saljunya tapi juga dingin juga ngambil wudhunya sulit. Iya. Mendingan cari tempat yang lebih hangat lagi, di dalam biasanya ada air hangat. Nah intinya adalah itu. Terus ada lagi air embun, ternyata air embun juga bisa menjadi wudhu. Karena apa? Nah, air embun itu juga dalam salah satu 7 bagian yang diperbolehkan untuk sah wudhunya. Apalagi yang kedua, tadi kan bagian yang pertama. Bagian kedua adalah air musammas. Musammas ini air yang terkena matahari langsung, yang panas. Yang dimana dipanaskan di bawah matahari, suci. Tapi makruh hukumnya untuk wudhu dengan air yang sangat panas tersebut. Kalau misalkan udah gak panas boleh gak? Kalau gak panas misalkan sudah kering, udah gak panas lagi diperbolehkan. Tapi kalau bisa jangan pakai air musammas, pakai air yang lain. Dan yang ketiga adalah air mutaghayyir, air yang berubah. Misalkan contoh, terkena kopi lah atau terkena susu atau terkena teh manis dan lain sebagainya, itu adalah air yang sudah berubah, suci tapi tidak mensucikan. Jadi intinya adalah sudah berubah. Wudhu pakai air kelapa boleh gak? Ya kan? Suci air kelapa tapi tidak mensucikan. Nah terus yang keempat adalah air mutanajis yang kurang dari 2 kula yang kemasukan daripada najis tersebut. Sesungguhnya air tidaklah dinajiskan oleh suatu apapun selain yang mempengaruhi baunya, rasanya, warnanya, dan ini harus diperhatikan. Ini adalah kita harus mengerti masalah bab air. Bab air ini menarik. Karena apa? Kalau kita wudhu, biasanya tuh orang zaman dulu tuh punya kolam. Kolamnya itu lebih dari 2 kula. 2 kula tuh berapa sih? 2 kula itu kurang lebih 60 cm kali 60 cm. Ya kan? Itu 2 kula. Biasanya ukurannya segini nih. 2 kula ini 2 kali ini. Tangan normal ya. Kalau tangan misalnya panjang beda lagi ukurannya. Ya kan? 2 kula. Jadi 2 kula itu 2 kali ukuran tangan yang normal. Nah dikali 2 lagi kedalamannya dan ketinggiannya. Nah biasanya orang tua zaman dulu itu airnya kolamnya tuh besar-besar dipakai disunahkan untuk wudhu dan sah. Misalkan kalau seperti itu zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang kan udah pakai keran, udah berbeda. Betul. Nah Bib, tapi ini mungkin ya kita bicara soal air, tidak semua seberuntung kita gitu ya. Mungkin ada beberapa daerah, beberapa wilayah yang dia sangat kesulitan mendapatkan air. Nah ini bagaimana nih hukumnya? Boleh gak sih kalau misalnya kita wudhu tapi pakai cuma airnya sedikit, katakanlah embun, tapi embunnya cuma dikit. Nah itu gimana tuh Bib? Nah ini menarik, yang dimana kita kalau misalkan wudhu dengan airnya sedikit, maka kita bisa menggunakan air tersebut untuk wudhu. Bisa dioptimalkan. Ayo Sasam kita caranya. Gimana? Di situ? Jangan sekarang. Kapan? Nanti setelah ini. Oh setelah ini. Masya Allah. Baik setelah yang satu ini ya jamaah dipraktekin insya Allah sama Habib Usman. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Sebentar kok. Sebentar ya.